Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa channel Rumah Anggur, yaitu cara menanam anggur di halaman rumah. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur di halaman rumah maupun di belakang rumah dan di atas rumah atau di sekeliling rumah, yang penting berada di kondisi di sekitar rumah kita, agar tanaman tersebut tumbuh subur dan mampu berbuah seperti ini. Tanaman anggur ini saya tanam dan saya buahkan terus-menerus tiada henti dengan cara yaitu sistem potes pucuk. Nah, bagaimana cara pemupukannya? Ikuti channel Rumah Anggur. Dan bagaimana cara perawatannya di video ini juga akan saya bagikan. Dan untuk pemupukan juga sudah saya bagikan pada video kemarin. Pada video kali ini saya ingin lebih fokus berbagi pengalaman pada teman-teman, yaitu cara menanam anggur agar nantinya tanamannya subur seperti ini ya, berbuah lebat seperti ini. Ini sebenarnya buah sisa dari panen kemarin. Kemarin sudah saya ambil yaitu sekitar 5 kilo, dan satu dompol ini masing-masing hampir 1 kilo ya. Ini satu dompol hampir 1 kilo, sekitar 700 graman. Maka dari itu, jika ada lahan kosong di sekitar rumah kita, sayang kalau kita biarkan. Alangkah baiknya kita tanami tanaman yang bermanfaat. Jika teman-teman ingin menanam tanaman anggur, paling tidak ya kita persiapkan yaitu bibit, juga bisa kita persiapkan media harus, karena dalam menanam tanaman anggur harus ada persiapan media tanam. Dan jika ingin membeli untuk bibit anggurnya, di channel Rumah Anggur juga menyediakan berbagai macam bibit ya. Contohnya seperti ini, di sini tersedia berbagai macam bibit. Mau yang bibit kecil juga ada, dan bibit yang di atas 1,5 meter juga ada. Kalau di atas 1,5 meter, ini sudah siap grounding dan siap ditanam dan tidak beresiko. Tapi jika ingin membeli bibit yang kecil, itu rawan resiko, karena ada perlakuan khusus yang harus dipahami, terutama bagi para pemula. Saran saya membeli bibit yang sudah besar seperti ini. Jadi tinggal menunggu beberapa bulan sudah bisa dilakukan pembuahan. Dan ini salah satu contoh anggur yang ingin saya jadikan contoh untuk penanaman, yaitu sudah ukuran 2,5 meter ya. Contohnya seperti ini. Anggur ini sangat bagus sekali dan buahnya juga lumayan besar. Dan bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, saran saya lakukan persiapan seperti ini. Jangan terburu-buru kita tanam di media tanah. Dengan secara bertahap, kita mulai dari ukuran polybag yang kecil untuk ukuran bibit yang kecil, lalu kita pindah ke bibit yang besar agar mampu mengontrol yaitu temperatur suhu pada media tanam. Jika media tanam itu kecil, jadi mudah untuk disesuaikan. Nah, sekarang masuk pada penanaman. Sebelum teman-teman menanam tanaman anggur, yaitu buatlah lubang seperti ini. Ini lubang saya buat pada cor-coran halaman rumah, karena ini sudah dibeton, jadi akhirnya saya lubangi seperti ini. Sebelum kita menanam dan setelah kita gali, lakukan pengapuran dengan kapur dolomit seperti ini. Gunakan yaitu sekitar 2 genggam. Lakukan pengapuran seminggu sebelum penanaman, agar media tanam yang nanti akan kita tanami pH-nya bekerja dengan baik dan mendapatkan pH yang kita inginkan, yaitu pH normal sekitar 7
atau 6,5. Nah, karena kalau ukuran di bawah 6,5 itu hasilnya tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, setelah pengapuran seperti ini ya, 1 minggu lalu kita siapkan bibitnya. Nah, seperti ini. Ini bibit yang sudah besar. Alangkah baiknya saran saya teman-teman jika ingin memindah tanaman ke media tanam ke tanah, tanaman tersebut dibesarkan dulu seperti ini. Agar tanaman tersebut nantinya setelah pindah itu mudah adaptasi karena di sini sudah tersedia akar yang mencukupi. Nah, bagaimana cara memasukkannya kalau menggunakan polybag sebesar ini? Ini polybag 40x40 karena saya sesuaikan kondisi tanaman agar pertumbuhan akarnya bagus. Caranya mudah, yaitu kita lakukan pemotongan di bawah seperti ini. Ya, kita lakukan pemotongan pada polybag di bawahnya seperti ini. Kita lakukan pemotongan memutar. Tujuannya apa? Tujuannya agar akar ini yang ada pada polybag tidak pada patah. Kalau kita pindah dengan asal-asalan dan terjadi akar pada patah, maka tanaman akan menyesuaikan lagi sehingga pertumbuhannya terhambat sekitar 2 dan 3 minggu. Bisa-bisa malah 1 bulan tidak ada pertumbuhan. Lalu masukkan seperti ini. Sebelum kita mengangkat polybagnya, alangkah baiknya kita masukkan media tanam yang sudah kita siapkan. Untuk media tanam, saran saya harus media yang sudah fermentasi, media aman agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman anggur. Tetapi kalau tanamannya sudah besar seperti ini, biasanya tidak begitu bermasalah dengan media tanam. Yang penting jangan gunakan kohe kambing yang masih panas atau masih basah. Karena ini rawan terjadi stagnan atau pertumbuhan berhenti karena temperatur yang naik sehingga akar tanaman hangus. Nah, kita lakukan penimbunan seperti ini agar ketika kita mengangkat polybagnya nanti tidak ada terjadi pecah pada media bawaan. Teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur sebenarnya itu sangat mudah sekali. Bisa dilakukan oleh siapapun, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Depan rumah seperti ini kita tanamin, ada lahan kosong. Alangkah baiknya kita tanami tanaman yang bermanfaat. Setelah itu kita angkat polybagnya pelan-pelan seperti ini. Ya. Karena ini saya sendiri, jadi untuk mengangkatnya alangkah baiknya menggunakan tangan 2 sehingga lebih mudah untuk menariknya. Karena ini berhubung saya melakukan sendiri, maka ini saya anggap teman-teman mampu untuk memahami dengan baik. Nah, setelah itu lakukan penimbunan seperti ini. Sebenarnya untuk galian itu tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 25 cm atau 30 cm saja, itu sudah cukup. Karena nantinya akan ada media tambahan untuk di atas. Karena tanaman anggur itu tidak ingin kondisi terlalu lembab berlebihan. Jika kita tanam terlalu dalam, nanti akhirnya kelembapan media tanam itu tidak terkontrol. Tetapi kalau dengan sistem seperti ini, berarti posisinya nanti di atas aliran air. Kalau ada hujan, jadi tidak tergenang oleh air hujan. Ini tujuannya saya tinggikan seperti ini. Nanti saya kasih media tambahan lagi. Media tersebut adalah media rekayasa atau media buatan yang keporosannya sangat diperlukan, karena nantinya akan terjadi perakaran bertingkat. Karena kalau kita gunakan perakaran bertingkat, tanaman tersebut akan pertumbuhannya sangat bagus, cepat, dan nantinya akan berbuah lebat. Nah, karena kunci menanam tanaman anggur berbuah lebat itu kuncinya pada kesuburan. Jika kesuburannya tanaman itu baik, maka
tanaman akan mempunyai banyak cabang tersier sehingga akan membawa bunga dan buah. Nah, seperti ini kita buat, yaitu parit ya, parit seperti ini. Ini kalau di depan rumah kan lumayan rapi, kita atur seperti ini. Lalu nantinya kita tambahin media rekayasa, bisa kita gunakan intinya yang poros, yaitu nanti kita perbanyak sekam lapuk atau sekam bakar ya. Ini setelah kita ratakan seperti ini, nanti kita tambahin media lagi. Kalau ini memang media kompos, media yang bernutrisi. Kenapa saya langsung kasih media bernutrisi? Karena ini tanaman yang saya pindah, tanaman sudah besar. Jika tanaman yang masih kecil seperti tadi, yang di polybag ukuran 15x15 ini kecil, itu sangat berbahaya sekali untuk perakaran tanaman anggur. Karena kalau masih kecil tuh akarnya warnanya putih. Akar putih tak mampu menyerap nutrisi terlalu tinggi. Gunakan media rekayasa seperti ini ya. Ini saya gunakan sekam lapuk yang paling banyak. Ada campuran kokobitnya. Kenapa saya gunakan kokobit? Karena ini di dalam ruangan sehingga tidak terkena air hujan. Jadi kondisi aman. Jika teman-teman menggunakan kokobit di tempat terbuka, hujan kehujanan, saran saya yaitu jangan terlalu banyak. Kenapa saya gunakan kokobit? Karena kokobit ini kalau nantinya proses pertumbuhan tanaman, dia akan berubah menjadi kalium. Sehingga tanaman tersebut mudah berbuah, serta tanaman tersebut buahnya nanti manis. Ya. Dan untuk tambahan-tambahan nutrisi, kita hanya menggunakan pupuk-pupuk penyeimbang saja. Disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut. Untuk pemupukan juga sudah saya bagikan pada teman-teman pada video kemarin, bagaimana cara memupuk pertama kali dan bagaimana cara memupuk mingguan. Nah, bisa dibuka di video lama, di situ sudah saya bagikan. Nanti kalau ada waktu akan saya bagikan lagi pupuk pembuahan. Nah, tanaman kalau sudah setinggi ini sebenarnya tinggal pembentukan cabang sekunder. Nah, kenapa saya bentuk seperti ini? Saya kelilingi bata atau herbal atau sejenisnya. Ini tujuannya agar tanaman anggur itu tidak tergenang air hujan ketika musim hujan. Karena kalau tergenang air hujan di saat musim hujan, tanaman tersebut itu mudah busuk akar. Maka dari itu kita gunakan sistem seperti ini, jadi perakaran aman. Tanaman anggur ini saya tanam yaitu usianya 1,5 tahun. Dia sudah berusia 1,5 tahun dan pertumbuhannya seperti ini. Dan untuk kualitas buah, tanaman ini sangat mudah dibuahkan, yaitu jenis anggur Jupiter ya. Yang ini adalah Jupiter, tadi yang video pertama tadi terlihat pertama yaitu jenis Ninel. Nah, contohnya seperti ini. Anggur-anggur ini sangat mudah dirawat dan juga sangat mudah dibuahkan. Saran saya bagi teman-teman yang masih pemula menanam tanaman anggur jenis Jupiter sangat mudah sekali, dan untuk belajar juga sangat mudah sekali, untuk perawatan juga mudah sekali, apalagi untuk pembuahan dia juga mudah sekali. Yang penting tanaman subur, kita lakukan pemutesan dan pemilihan bat yang bagus, nanti akan tumbuh membawa bunga dan buah. Yang penting teman-teman mengetahui mana tunas air, mana tunas bat ya. Nanti akan saya bahas untuk teman-teman pemula di channel Rumah Anggur ini. Maka dari itu, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang masih belum paham tentang bagaimana menanam tanaman anggur, kita bisa diskusi di kolom komentar ini ya. Bagi teman-teman terutama pemula mungkin mau menanyakan medianya apa, dan bagaimana perawatannya, penyiramannya, dan bagaimana cara mendapatkan bibitnya,
Silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Ya, bagi teman-teman, kita manfaatkan lahan di sekitar rumah kita agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan kita bisa menikmati buah anggur yang kita tanam di halaman rumah. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Rumah Anggur. Dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika masih ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Jika ada yang berminat untuk mendapatkan bibit-bibit anggur impor, silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi nomor WA yang sudah saya tuliskan. Dan insya Allah saya akan melayani Anda dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.